Selanjutnya, chapter 6, Law of Attraction. Lanjut halaman 162. Siapa yang menggunakan Law of Attractions? Hampir semua orang sukses di dunia Oprah. Hampir semua orang sukses di dunia. Oprah, Will Smith, UFC champion, Arnold Schwarzenegger, Lady Gaga, dan masih banyak lagi. Hidup mereka mulai dari nol dan berubah begitu saja. Kebetulan? Jelas bukan. Mereka hanya tahu rahasia Law of Attraction, lalu menggunakannya. Aku pun begitu. Hidupku berubah 180 derajat setelah mempraktikkan Law of Attraction dan mempercayai kekuatannya 100%. Hidupmu pun akan sama. Sekarang, coba bayangkan kamu sedang memegang apel, lalu apel itu kamu lepas, pasti akan jatuh, bukan? Nah, itu namanya hukum gravitasi. Kamu tidak bisa melihat hukum gravitasi tersebut, tapi kamu tahu bahwa ini nyata. Law of Attraction atau yang disebut hukum tarik-menarik itu masih bersaudara dengan hukum gravitasi tadi. Walaupun tidak kasat mata, namun kamu bisa merasakannya. Dan walaupun kamu tidak mengetahui ataupun tidak percaya dengan kedua hukum ini akan tetap bekerja. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa luput dari hukum ini. Dan semakin aku akan menjelaskan lebih lanjut tentang Law of Attraction, maka kamu akan semakin memahami bahwa selama ini hal-hal yang terjadi di hidupmu atau orang lain di sekitarmu, semua terjadi sesuai dengan hukum Law of Attraction. Jadi apa arti dari Law of Attraction? Law of Attraction, LOA, LOA, atau hukum tarik-menarik adalah hukum yang mempercayai bahwa kita sebagai manusia bekerja seperti magnet. Artinya, kita akan selalu menarik segala sesuatu yang terjadi kepada kita. Hukum Law of Attraction percaya bahwa pikiran kita ini sangat powerful hingga kita sebut sebagai kreator, bahwa kitalah yang membuat realitas kehidupan kita sendiri. Hukum tarik-menarik percaya bahwa kita menarik siapa kita. Siapa kita ini ditentukan oleh tubuh kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita rasakan. Dan keempat elemen itu semuanya saling berhubungan. Sampai kamu mengubah nanti, kamu tidak akan merasakan perbedaan, kamu akan menarik hal yang kurang lebih sama. Karena kembali lagi, kamu menarik siapa kamu. Hukum tarik-menarik juga percaya bahwa kita menarik apa yang paling kita fokuskan di dalam hidup kita. Jadi, seandainya fokus kehidupanmu adalah ketakutan akan gagal, maka kamu akan benar-benar gagal. Jika fokus hidupmu adalah kekhawatiran kamu akan menjadi miskin, kamu pun akan benar-benar menjadi miskin. Jika fokus hidupmu adalah overthinking, bahwa kamu tidak akan pernah dicintai, kamu pun benar-benar tidak akan pernah dicintai. Begitupun sebaliknya. Sekarang, coba pikirkan hal yang paling sering kamu pikirkan. Apakah membayangkan dan mengingat hal menyenangkan, atau malah ketakutan akan masa depan? Aku bisa jamin kamu pasti menariknya. Itulah kenapa semua orang mempunyai polanya masing-masing. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang beruntung ya seringnya akan beruntung lagi. Yang apes ya seringnya akan apes lagi.
Seperti suatu rel kereta, sampai kamu mengubah haluan kereta itu sepenuhnya, kamu hanya akan berada di rel yang sama, berada di jalur yang sama, dan berakhir di tujuan yang sama. Mengubah kereta ini tidak mudah, sedikit tricky, dan yang pasti butuh usaha dan waktu yang tidak sebentar. Kamu harus percaya 100% dan disiplin untuk konsisten dalam mengubah kereta itu sepenuhnya. Sama halnya dengan mengubah dirimu sendiri. Mengubah pikiran bawah sadar itu proses yang membutuhkan usaha, waktu, dan kedisiplinan. Unless kamu benar-benar mau untuk berubah, kamu akan tetap selalu ada di level yang sama. Lanjut, apa yang membuatku tersadar tentang adanya law of attraction? Aku mempraktikkan dan mempelajari LOA dari 1 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya ada hal-hal aneh yang aku kira cuma kebetulan yang terjadi di saat aku flashback di masa lalu. Sampai suatu saat aku tanpa sengaja melihat film The Secret dan langsung membaca bukunya dan akhirnya semua yang aku alami menjadi masuk akal. Aku akhirnya bisa menjelaskan kenapa hal-hal ini terjadi di kehidupanku sebelumnya. Sekali lagi, LOE ini seperti pisau yang artinya bersifat netral. Baik dan buruknya bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Pisau bisa digunakan secara positif untuk memotong buah-buahan, namun juga bisa melukai tangan kita bila kita tidak tahu cara menggunakannya dengan baik. Sejak umur 12 tahun, aku sudah mulai memiliki mimpi untuk bisa berkeliling dunia. Aku pun menempel foto dari negara yang mau aku kunjungi nanti di dinding kamarku, yaitu Italia. Aku sering berkhayal bahwa suatu saat nanti aku akan ada di sana. Sekali lagi, bagiku sebagai anak yang lahir di kota kecil yang super religius, sepertinya pergi ke Italia adalah hal yang luar biasa mustahil. Aku sendiri bahkan tidak tahu satupun orang yang sudah pernah pergi ke luar negeri saat itu. Lagi-lagi, aku perempuan yang seharusnya kalau sudah lulus SMA, sebisa mungkin melanjutkan kuliah, lalu bekerja, dan pada akhirnya menikah. That's it. Maka dari itu, mimpi itu adalah mimpi yang luar biasa mustahil, but we will see. Aku pun tidak akan pernah lupa di saat aku menceritakan keinginanku di saat aku menceritakan keinginan itu ke salah satu saudaraku. Aku mau pergi ke Malaysia. Kataku saat itu. Dia cuma bisa tertawa, mengejekku lalu bilang, Ana, kamu pulang maghrib saja sudah dicari sama orang rumah. Bagaimana kamu mau ke Malaysia? Aku tidak menanggapinya dan justru berkata, challenge accept di dalam hati. Ejekan itu justru menjadi api untuk aku mendapatkan mimpiku. Aku terus berkhayal, aku percaya, dan aku semakin sering berkata ke diri sendiri dan ke orang lain dengan santai, aku bakal ke Malaysia. Well, fast forward ke masa sekarang, aku sudah berhasil pergi ke Malaysia. Aku sudah mencapai keinginanku untuk ke Italia juga. Dan justru mendapat bonus bisa keliling dunia. Berapa negara? Don't even know. Sudah tidak bisa terhitung lagi. Mimpiku tercapai. Kok bisa? Nah, kalau melihat bagaimana aku bisa mendapatkan impianku waktu itu, tanpa sadar aku sudah melakukan law of attraction. Aku menaruh foto di dinding, aku katakan mimpiku dan seolah-olah sudah tercapai. Aku berkhayal, seolah-olah itu nyata dan akhirnya aku berada di posisi di mana mimpi rasanya sudah menjadi nyata. Akhirnya aku menarik kejadian, menarik orang-orang dan juga situasi yang membuat mimpi itu terkabul. Bukan karena aku pintar, karena kalau masalah pintar pun ada jutaan orang yang lebih pintar dariku.
Tapi beruntungnya, tidak semua orang tahu tentang Law of Attraction. Dan waktu itu, aku sudah melakukannya tanpa menyadari bahwa yang aku lakukan itu adalah Law of Attraction. Notes. Aku bahkan bisa mendapatkan beasiswa puluhan juta hanya karena bertemu dengan salah satu anggota DPR di saat aku sedang makan malam bersama keluarga. Aku mendatangi beliau dan besoknya aku memberikan proposal dan boom, langsung dikasih beasiswanya. Padahal untuk orang lain, jalur itu susah dan memakan waktu yang lama bahkan untuk proposal yang berbelit-belit. Itu terjadi hanya dalam waktu 24 jam. Hanya dalam 24 jam. Dan kalau bukan karena law of attraction, hal-hal segila itu pasti dibilang mustahil. Well, sudah membicarakan yang positif. Sekarang waktunya kita membicarakan yang negatif. Karena kalau kita belum bisa mengontrol pikiran dan masih ada trauma, kita akan sering menarik hal-hal negatif dalam hal-hal tertentu. Karena kita selalu menarik apa yang rasanya familiar. Jadi bisa dikatakan kalau si anak broken home seringnya akan menarik orang-orang yang membuat mereka merasa broken. Orang kaya seringnya akan menarik situasi dan kesempatan yang membuat dia merasa kaya dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita semua punya pola masing-masing, kecuali orang itu mau berubah. Dia akan tetap menarik hal-hal yang kurang lebih sama. Singkat cerita, ketika aku melalui proses lamaran, tidak tahu mengapa, aku takut banget kalau pernikahannya bakal dibatalkan. Akhirnya tanpa sengaja setiap pagi, kalau ada telepon di rumah, aku langsung panik. Tidak tahu kenapa, setiap telepon berbunyi, aku selalu langsung berlari dan melihat dari kamarku ketika mama mengangkat teleponnya. Dan aku membayangkan kalau itu adalah calon mertuaku yang menelpon dan tujuannya adalah untuk membatalkan tunangan kami. Setiap hari tanpa sengaja begitu dan suatu hari itu benar-benar terjadi. But it's for the best dan aku bersyukur hubungan kami tidak berjalan dengan baik. Tapi inti ceritanya bukan itu, tapi intinya adalah karena saat itu aku tidak tahu tentang law of attraction yang tanpa aku sadari itu berperan besar atas kejadian-kejadian yang aku alami. Tanpa sengaja, batalnya pernikahanku sudah aku visualisasikan setiap hari. Nah, sekarang coba kamu berkaca. Mungkin secara tidak sadar kamu melakukan hal seperti aku. Mungkin kamu juga pernah memanifestasikan hal yang kamu pikirkan dan pada akhirnya menjadi kenyataan. Yang dahulunya menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain, ternyata kita punya banyak andil di dalamnya. Sekarang, mari kita coba analisis. Dari pengalamanku batal menikah, mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena ada trauma di sana, sehingga ada ketakutan dalam diriku untuk ditinggalkan. Ada beliefs di alam bawah sadarku juga bahwa tidak akan ada yang bisa suka sama aku. Karena dari usia 9 tahun, aku sudah mendapatkan kata-kata dari keluarga terdekat yang mengatakan aku saja tidak tahan sama kamu apalagi orang lain. Tanpa sengaja, fokus yang aku punya bukannya rasa bahagia mau menikah, tapi malah ketakutan akan ditinggalkan. Dan lagi, law of attraction. Tidak tahu apa dan lagi, law of attraction. Menarik apa yang paling kita fokuskan. LOA, tidak tahu apa yang aku mau atau tidak mau terjadi. Yang LOA, tahu apa yang kamu paling fokuskan adalah apa yang kamu mau. Tanpa sengaja, walaupun alam sadar berharap sebaliknya, tapi alam bawah sadar justru melangkah ke arah yang paling aku takuti. Dan di saat ketakutan itu lebih kuat daripada kebahagiaan, maka yang paling kuat itulah yang menang. Dan di saat kekhawatiran atas ketakutan tadi lebih menguras waktumu dibandingkan rasa senangmu, lagi-lagi apa yang kamu khawatirkanlah yang akan menang menjadi kenyataan. Maka coba tanyakan kepada dirimu sendiri,
terlebih dahulu, apa yang paling kamu fokuskan? Apakah kamu sering fokus memikirkan tentang hal yang kamu inginkan atau malah kamu fokus mengkhawatirkan hal-hal yang kamu takutkan? Lanjut, kembali ke masa sekarang, aku sudah mengubah banyak komponen dan sudah sembuh dari trauma sehingga proses dalam mewujudkan LOA ini sudah lebih gampang daripada sebelumnya. Walaupun masih ada trauma yang belum sembuh sepenuhnya, tapi it's fine karena memang belajar mengubah diri sendiri itu bukan proses dari hitam ke putih, tapi dari 100 hitam menjadi 98% hitam, lalu tapi dari 100% hitam menjadi 98% hitam, lalu 97% hitam, begitu terus prosesnya sehingga benar-benar berubah menjadi 100% putih. Law of Attraction pun begitu. Kamu harus berubah sepenuhnya dan proses untuk berubah ini butuh waktu. Bisa sampai bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Unconscious mind-mu pun sudah terbentuk dari kamu lahir sampai sekarang, sehingga mengubahnya pun butuh waktu. Ada begitu banyak hal yang sudah aku tarik sejauh ini. Hidupku berubah 180 derajat. Seperti barang-barang yang menurutku 5 tahun yang lalu adalah barang yang impossible untuk didapat, dan sekarang aku bahkan punya koleksi atas semua itu. Atau akhirnya aku bisa menjadi influencer yang bukan hanya di Jakarta, tapi justru di Dubai, di kota yang isinya penuh dengan ribuan perempuan top dari berbagai dunia dan juga merupakan salah satu negara termahal di dunia. Bahkan, aku dapat kesempatan untuk menjadi presenter di Dubai, dan aku akhirnya bisa pergi ke tempat-tempat yang dahulu cuma bisa aku impi-impikan. Lagi dan lagi, semuanya aku dapatkan secara gratis. Bahkan, aku diperlakukan seperti VIP. Aku pun bisa menjadi model iklan di Dubai dan dikontrak oleh agensi terbesar di sana. Banyak juga kejadian yang tidak masuk akal yang semakin sering terjadi, seperti beasiswa cuma-cuma yang pernah aku dapatkan sebelumnya. Orang tidak dikenal tiba-tiba memberikan uang sebanyak 8 juta, sampai yang kedua sebanyak 85 juta. Aku masih ingat ketika menelpon orang-orang terdekatku dan menangis. Bukan karena jumlah uangnya, tapi karena tidak masuk akalnya. Apalagi orang yang tidak kukenal ini tiba-tiba pergi begitu saja dan sampai detik ini aku bahkan tidak tahu namanya. Tapi memang jika kamu belum mempraktikkan Law of Attraction, kamu tidak akan paham betapa gilanya LOA itu. Begitu banyak hal yang terjadi yang akan kamu kira sebagai sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang akan banyak orang bilang tidak mungkin. Semakin dipikir-pikir pun semakin tidak masuk akal. I mean, why me? Di saat semua orang kesusahan, kenapa aku bisa mendapatkan segalanya dengan mudah? Karena yang lebih cantik banyak, yang lebih pintar banyak, yang lebih baik juga banyak. So, why me? Again, it because of law of attraction. Law of attraction bukan sesimpel yang kamu kira. Bukan cuma tentang kamu memikirkan seseorang lalu tiba-tiba dia menelponmu. Atau kamu ingin makan sesuatu tiba-tiba ada yang mengirimkan makanan kepadamu. Itu memang law of attraction, tapi hanya bagian kecil dari LOA ini. LOA ini benar-benar mampu menarik semuanya. Semua yang terjadi denganmu, orang-orang yang kamu temui, dan situasi-situasi yang ada. Semua itu law of attraction. Kamu yang menarik itu semua. Walau dengan sadar, conscious mind, atau dengan alam bawah sadar, unconscious mind. Berikut halaman 172, Law of Attraction pada agama. Di saat aku mulai mendalami Law of Attraction, ada banyak hal tentang Law of Attraction yang membuatku kaget-kaget karena ternyata konsep LOA ini sejalan dengan ajaran agama Islam.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti konsep LOA, apapun yang kamu percaya itu akan selalu benar. Inilah sebabnya dalam LOA kita harus selalu berpikir yang baik-baik. Seandainya hal buruk terjadi dan kamu berpikir bahwa Tuhan memang sengaja ingin menghancurkan hidupmu, maka itu pun akan terjadi. Rasa-rasanya hal buruk terus terjadi lagi dan lagi. Aku pun dahulu seperti itu, selalu berprasangka buruk pada Tuhan sampai aku belajar LOA. Di saat hal buruk terjadi, aku selalu mencoba ikhlas. Justru aku menjadi semangat dan berpikir, wah, kira-kira hadiah apa ya yang Tuhan akan kasih ke aku setelah ini? Dan apapun yang aku sangkakan selalu menjadi kenyataan seperti ayat di atas. Coba kamu baca cerita mitologi Yogic Lore di bawah ini juga supaya kamu bisa memahami LOA dengan lebih jelas lagi. Suatu hari, seorang pemuda berjalan di hutan. Tanpa sengaja, pemuda itu menemukan surga. Beruntung kan? Setelah perjalanan panjang, dia merasa lelah. Kemudian dia berpikir, aku lelah. Seandainya saja ada tempat untukku beristirahat, bisa beristirahat, katanya. Tiba-tiba dia melihat pohon besar yang rindang. Di bawahnya ada rumput yang empuk. Dia pun beristirahat di sana dan tertidur. Setelah tertidur beberapa jam, pemuda itu pun terbangun. Dia pun berkata dalam hati, aku sekarang lapar, seandainya aku punya makanan untuk dimakan. Dia pun membayangkan semua makanan enak yang dia ingin makan, dan tiba-tiba semua makanan yang ia ingin makan muncul di hadapannya. Selesai makan, lagi-lagi dia berkata dalam hati, sekarang aku sudah kenyang. Seandainya ada minuman untukku minum. Lagi-lagi semua minuman yang ingin ia minum tersedia di hadapannya. Ia pun minum semua minuman kesukaannya. Setelahnya, si pemuda hanya terdiam sambil melihat-lihat sekeliling. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku minta makanan, makanan tersedia. Aku minta minuman, tersedia juga. Pasti ada hantu di sini. Tiba-tiba, benar muncullah sesosok hantu. Pemuda itu lalu berpikir, hantu ini pasti akan mendekatiku, lalu menyiksaku. Lalu langsung saja hantu itu benar-benar mendekati sang pemuda lalu menyiksanya. Pemuda itu pun berteriak kesakitan, mereka akan membunuhku, dan pemuda itu pun mati. Bayangkan, kehidupan ini juga sama seperti itu, bahwa apapun yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu rasakan adalah apa yang akan terjadi. Akankah kamu masih berani berkata negatif? Apakah kamu masih berani untuk mengeluh, untuk khawatir, untuk berprasangka buruk, untuk takut akan masa depan, atau berpikir hal-hal sedih yang ada di masa lalu? Begitulah Law of Attraction bekerja. Kamu adalah tuannya, dan semesta atau Tuhan atau dewa atau malaikat, apapun yang kamu percaya memiliki greater power adalah yang mengabulkan semua yang kamu fokuskan. Maka berpikirlah yang baik-baik, berkatalah yang baik-baik, rasakanlah hal yang baik-baik. Karena kamu hanya bisa menarik siapa kamu. Baik atau buruknya hal yang kamu tarik semua itu bergantung padamu. Maka sekarang saatnya berkaca. Apa hal-hal yang kamu tarik sejauh ini? Lanjut halaman 175. Komponen-komponen Law of Attraction. What you think? Mau kamu berpikir ini bisa atau kamu berpikir tidak bisa, kamu akan selalu benar. Jika kamu berpikir ini tidak mungkin atau kamu berpikir ini mungkin, kamu pasti benar. Pikiran
kita itu kuat, luar biasa kuat. Pikiran inilah yang membuat kita percaya atau tidak percaya akan sesuatu. Kepercayaan ini disebut sebagai beliefs. Kamu bisa saja sadar atau tidak sadar di saat kamu mempunyai beliefs tertentu. Biasanya beliefs ini sudah mengakar sehingga susah untuk diubah. Susah bukan berarti tidak bisa. Cuma butuh waktu dan tenaga untuk diubah. Dan mau kamu sadar atau tidak, beliefs inilah yang membuatmu menarik law of attraction dan menuju ke kehidupan yang kamu punya sekarang dan kehidupan yang akan kamu capai di masa depan. Biasanya beliefs ini terbentuk dari dua hal, yaitu apa yang kita pelajari dan apa yang kita alami. Apa yang kita pelajari? Artinya, kamu mendapatkan kepercayaan, beliefs ini dari orang tua, om, tante, guru, teman-teman, atau dari orang-orang yang kamu dengarkan. Semakin muda usiamu ketika mendapatkan beliefs ini, maka semakin mudah untuk beliefs itu masuk ke dalam alam bawah sadarmu dan semakin susah untuk diubah. Contoh, orang bilang, jangan mimpi ketinggian nanti kalau jatuh akan sakit. Guru bilang, cari uang itu susah, butuh kerja keras. Teman bilang, kalau habis ketawa-ketawa pasti setelahnya bakal menangis. Apa yang kita alami. Artinya, kamu belajar dari pengalaman, suatu hal yang terjadi dan kamu akhirnya membentuk suatu kepercayaan terhadap hal itu. Again, beliefs ini bisa positif, bisa juga negatif. Contoh, di saat kecil ditinggal oleh ayahnya, akhirnya trauma dan terbentuk beliefs bahwa semua laki-laki itu brengsek. Lanjut, di saat kamu mempunyai beliefs, baik sadar ataupun tidak sadar, kamu akan selalu berjalan ke arah apa yang kamu percaya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu egonya tinggi, maunya selalu benar. Jadi kamu pun sama. Kamu selalu tanpa sadar mau membuktikan bahwa kamu memang tidak pantas untuk dicintai. Jadi, walaupun kamu sudah menemukan pasangan yang paling sempurna pun, kamu tanpa sengaja akan self-sabotage, entah dengan tiba-tiba cari masalah supaya berantem, atau melakukan hal-hal yang akhirnya bisa buat pasangan kamu pergi. Dan di saat mereka pergi, kamu akhirnya semakin yakin bahwa yang kamu percaya tentang aku tidak pantas untuk dicintai itu benar. Padahal kamu sendirilah yang membuat itu menjadi nyata. Seram? Yes, beliefs ini memang fatal. Jadi, beruntung jika ada orang tua yang sudah paham tentang hal ini, karena akhirnya sudah bisa menanamkan beliefs yang baik, sehingga di saat anak dewasa akan lebih mudah untuk menarik hal-hal positif dan bukan yang negatif. Jika seseorang percaya bahwa cari uang itu susah, butuh kerja keras, karena selalu tertanam seperti ini sejak ia kecil dari gurunya, setelah ia dewasa, walaupun ia diberi 10.000 pilihan cara mencari uang, ia hanya akan memilih 100 cara yang susah dan mengabaikan ribuan cara yang mudah. Karena ia selalu percaya bahwa satu-satunya cara mencari uang harus dengan cara susah yang penuh kerja keras. Tidak mungkin bisa cari uang dengan gampang. Kalau gampang, pasti itu tipu-tipu dan sebagainya. Akhirnya benar, baik sadar atau tidak sadar, dia akan selalu mencari cara yang susah, yang penuh kerja keras untuk mencari uang. Sampai akhirnya dia melihat seorang teman yang bisa sukses dengan cara yang jauh lebih mudah. Kemudian dia iri dan marah. Tuhan, kenapa hidup ini tidak adil, padahal dia sendiri yang memilih. Nah, beliefs memang separah itu.
Itu sebabnya dalam buku Rich Dad Poor Dad pun dijelaskan bagaimana si ayah kaya menanamkan beliefs yang luar biasa berbeda dengan ayah yang miskin kepada anak-anaknya dalam hal uang. Lanjut, but why? Begini, aku dahulu pernah tidak tahu wujud mobil Nissan Patrol seperti apa. Aku pun tidak pernah melihatnya di jalan, sampai akhirnya temanku membeli mobil Nissan Patrol dan akhirnya setiap aku di jalan rasanya semua mobil yang lewat kebanyakan adalah Nissan Patrol. Kok bisa sih? Padahal sebelumnya aku tidak pernah lihat mobil itu. Kamu pun pasti sering seperti ini kan? Kamu nggak pernah ngeh tentang suatu lagu, tapi tiba-tiba kamu suka, lalu kamu search lagu itu. Setelah itu kamu pasti merasa lagu itu jadi sering diputar di mana-mana. Kok bisa? Ternyata ini ada penjelasannya secara ilmiah. Jadi, di dalam otak kita ada yang namanya reticular activating system. Kerjaannya, bagian otak ini adalah untuk menyaring informasi yang masuk, membedakan mana informasi yang kira-kiranya penting dan tidak penting, agar otak kita tidak overload. Makanya, kalau kamu scroll Facebook atau Instagram, kamu sendiri pun tidak melihat semuanya dan tidak kamu baca semua kan? Nah, itu karena sudah difilter oleh reticular activating system tadi. Kalau kira-kira tidak penting buatmu, iya kamu nggak akan ngeh. Tanpa sengaja, kamu cuma fokus kepada hal yang menurut si filter otak ini penting. Itulah mengapa ada sebuah kutipan yang mengatakan, "You always find what you are looking for." Kamu akan selalu menemukan apa yang kamu fokuskan. Maka, kalau kamu percaya bahwa semua laki-laki itu brengsek, jangan kaget kalau kamu akan selalu menemukan laki-laki yang brengsek. Pikiran kita tidak tahu antara jangan sampai mendapatkan laki-laki yang brengsek dengan aku mau mendapatkan laki-laki yang brengsek. Intinya, otak kita menganggap apa yang paling kamu fokuskan itu adalah hal yang paling penting buat kamu. Dan apa yang terjadi jika otak merasa bahwa itu penting? Yes, si reticular activating system akhirnya hanya menunjukkan laki-laki brengsek di hadapanmu dan membuang semua laki-laki baik karena otak mengira bahwa informasi tentang laki-laki baik tidak penting untuk kamu. Maka penting untuk mengubah beliefs tadi, karena beliefs ini adalah landasan dari law of attraction. Kalau landasannya sudah salah, kamu akan selalu menarik hal-hal yang salah juga. Hanya karena kamu sudah percaya sejak kecil, bukan berarti beliefs itu benar. Hanya karena kamu belajar akan beliefs itu dari satu atau dua pengalaman negatif, lagi-lagi bukan berarti itu adalah hal yang benar. Coba pikirkan lagi, adakah beliefs yang kiranya membuatmu menarik hal-hal negatif? Apa yang membuatmu percaya bahwa beliefs itu benar? Mungkinkah beliefs itu salah? Jika iya, apa alasannya? Apakah beliefs baru yang positif bisa menggantikan beliefs yang lama tadi? Fokuskan kepada yang kamu inginkan, bukan yang tidak kamu inginkan. Suatu hari, aku pernah berbincang dengan temanku. Dia marah karena saat dia bekerja, bosnya tidak memberinya uang sesuai ekspektasinya. "Kamu sudah bilang ke bosmu?" tanyaku. "Sudah, aku bilang aku nggak mau digaji segitu, terlalu sedikit," jawabnya. "Terus apa yang terjadi?" tanyaku lagi. Bos cuma mengangguk. Setelah itu dia mentransfer uang dengan cuma menambahkan 100.000. Aku semakin marah, jawabnya frustrasi. "Tapi menurutku kamu yang salah," kataku. Dia pun kaget
Kok bisa? Kan aku sudah bilang, katanya emosi. Karena kamu cuma mengatakan apa yang kamu tidak mau, tapi kamu justru lupa mengatakan apa yang kamu mau. Make sense? Nah, ini dia. Kita justru lebih sering fokus ke hal-hal yang kita tidak suka, hal-hal yang kita tidak mau, hal-hal yang kita takut untuk terjadi lebih sering dan lebih besar intensitas kita daripada ke hal yang kita suka, yang kita mau, dan hal yang kita inginkan terjadi. Lalu kita marah saat semesta memberikan kita hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Padahal salah kita sendiri yang lupa untuk mengomunikasikan lebih banyak tentang apa yang kita mau. Stop berpikir bagaimana kalau gagal, fokus saja dengan bagaimana kalau berhasil. Again, semesta tidak tahu apa yang kamu inginkan, tetapi hanya menarik apa yang kamu fokuskan. Mau tahu apa yang kamu fokuskan? Gampang. Coba cek media sosialmu. Akun seperti apa yang kamu follow? Coba kamu perhatikan apa yang paling sering kamu baca, buku, komik, majalah, atau apa? Apa yang sering kamu lihat? Drama TV, dokumentari, konser, atau apa? Apa yang paling kamu apa yang paling sering kamu dengarkan? Podcast, lagu-lagu, ceramah, atau apa? Apa yang sering kamu bicarakan? Pasangan, idola, gosipin orang, membahas goal kamu, atau apa? Kalau kamu mau melihat fokus orang lain, gampang juga caranya. Coba kamu dengarkan orang itu ketika berbicara. Apa yang dibahas? Pacarnya terus, berarti fokus hidupnya ke pacarnya. Karirnya, berarti fokus hidupnya ke karirnya. Gosipin orang terus, berarti fokus hidupnya ke kehidupan orang lain. Fokus ini jugalah yang menentukan masa depan orang lain. Itulah mengapa seseorang yang masa lalunya kurang lebih sama bisa menarik dua hal yang completely berbeda. Contohnya, jika ada anak kembar A dan B yang berasal dari keluarga broken home, di saat dewasa, A menikah dengan laki-laki yang melakukan KDRT seperti ayahnya, sedangkan B menikah dengan laki-laki yang bertolak belakang dari ayahnya. Bagaimana bisa? Well, ini ada penjelasannya. Semua bergantung pada fokus kedua anak kembar itu. Si A fokus terhadap ketakutan bahwa ia akan menemui laki-laki yang sama seperti ayahnya, sedangkan si B berfokus pada mimpinya untuk bertemu laki-laki impiannya seperti yang dia tonton di Disney movie setiap hari. Fokus mana yang lebih besarlah yang menentukan apa yang manusia tarik di masa depannya. Akankah ketakutan atau impian? Kitalah yang menentukannya. Lanjut, halaman 182. What you say. A. Label. Kita menarik sendiri siapa kita dan siapa kita ditentukan oleh label yang kita berikan pada diri kita sendiri. Let me explain bagaimana label bekerja. Ini hari pertama kamu pergi ke sekolah. Kamu merasa pusing, tapi kamu tetap pergi supaya tidak ketinggalan pelajaran hari pertama. Di saat guru menjelaskan hitung-hitungan, kamu pun tidak bisa berkonsentrasi. Kemudian di akhir pelajaran, guru pun memberikan PR. Sesampainya di rumah, kamu mengerjakan PR tersebut di ruang tengah bersama keluarga. Ibu pun membantumu mengerjakan hitung-hitungan. Bu, aku nggak paham, katamu pelan. Iya, wajar kok, nggak usah sedih. Keluarga kita memang tidak ada yang berbakat di bidang matematika, ya kan? Kata ibu tersenyum. Iya, benar. Ayah saja selalu dapat 5 sampai harus mengulang karena matematika. Hahaha, kata ayah santai. Kamu pun langsung lega. Oh, pantesan aku tidak bisa matematika. Setelah itu, setiap hari kamu pun hanya bersantai di kelas matematika. Tanpa sadar, kamu jadi menganggapnya remeh. Toh memang tidak ada bakat, pikirmu. Hingga akhirnya kamu mendapat
menghadapi tes matematika dan kamu tidak serius belajar karena percuma menurutmu, kamu pun dapat nilai 5 dan harus mengulang. Kamu tidak bisa matematika, begitu seterusnya hingga kamu meninggal nanti. But is it true? Apakah karena memang tidak berbakat? Hell no, tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi seringnya kita ketinggalan start, lalu kita melabeli diri sendiri, ditambah dengan label yang diberikan oleh orang lain. Label negatif ini bahaya karena membuat kita berhenti mencoba. Label ini seperti rantai, tidak terlihat, tapi membuat kamu merasa seperti di penjara. Coba renungkan, label apa yang sering kamu berikan pada diri sendiri? Aku pun tanpa sengaja memberikan begitu banyak label negatif kepada diri sendiri, ataupun yang diberikan oleh orang lain yang pada akhirnya aku percaya dan menjadikan siapa aku. Aku tidak bahagia, aku selalu apes atau sial, aku memang tidak good looking, aku memang tidak bisa bahasa Inggris, aku pemalu, aku tidak bisa pakai high heels, aku orangnya gampang menyerah, aku tidak bisa konsisten. See, aku tidak tahu label apa yang sudah kamu berikan ke diri sendiri, tapi ingat, apapun yang kamu percaya, itu selalu jadi nyata. Semakin sering kamu mengatakan ini ke dirimu sendiri, semakin kamu akan percaya dan semakin menjadi nyata. Semakin sering kamu mengatakan ini ke orang lain, semakin mereka dan kamu percaya, semakin besar energi dari label ini, dan semakin susah kamu untuk berubah. So, please be aware. Lagi-lagi kamu menarik dirimu sendiri. Kalau dirimu adalah label yang kamu berikan ke diri sendiri, maka pilihlah label yang baik. Hal penting yang aku lakukan di saat belajar LOA adalah mengubah label itu. I'm, I am the luckiest girl on earth. I am the happiest. Aku katakan itu ribuan kali ke diri sendiri, bahkan di depan orang lain. Iya, aku selalu beruntung. Alhamdulillah, kataku. Dan yes, kata-kata itu jadi nyata. Dari jutaan orang di luar sana, aku selalu merasa paling beruntung. Apa yang kamu katakan itu powerful. Maka ada pepatah, mulutmu harimaumu, atau diam itu emas. Karena memang sefatal itu. Di saat kamu mengeluh atau berbicara negatif, jangan dikira itu sekadar buang ludah yang tidak ada artinya. Karena apapun yang kamu katakan itu punya energi. Dan tahu apa yang akan energi lakukan? Energi itu seperti magnet, jadi akan menarik energi lainnya. Kalau tidak ada yang positif untuk diucapkan, lebih baik diam saja. Sudah paling benar dan biasakan untuk membicarakan hal-hal yang baik. Bayangkan, di saat kamu mengatakan sesuatu, akan ada ribuan malaikat mengamini. Dengan berpikir seperti itu, kamu akan lebih berhati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Kalau tidak percaya betapa kuatnya kata-kata, coba kamu flashback selama ini, berapa kali kamu mengatakan sesuatu dan akhirnya benar-benar terjadi. Well, that's a law of attraction. Itu sebabnya mamaku dahulu pun begitu. Selalu bilang, Masya Allah, itu rumah masa depanku. Dan sekarang jadi kenyataan. Padahal waktu itu mustahil banget. Aku pun dahulu begitu. Lihat maskapai favoritku. Aku bilang, suatu hari aku bakal bekerja di sana dan boom, it's come true. Next, what you feel. Ini agak berat karena bukan seperti kata-kata, karena apa yang kita rasakan tidak bisa dibohongi. Walaupun tidak bisa dibohongi, rasa ini sebenarnya bisa dimanipulasi. Well, kamu menarik apa yang kamu rasakan. Artinya, kalau kamu merasa kekurangan, kamu tidak akan pernah menjadi kaya. Kamu pun bisa
ribuan kali bilang kamu miliarder, tapi kalau yang kamu rasakan sebaliknya, maka kata-kata itu tidak akan membuat kamu kaya. Karena seperti radio, kamu hanya bisa mendengarkan siaran yang sesuai dengan frekuensimu. Sama halnya dengan LOA, kamu harus merasa berkelimpahan dahulu, baru kamu bisa menarik suatu kelimpahan. Makanya lebih mudah untuk anak orang kaya menjadi kaya karena dia sudah ada di frekuensi orang kaya. Dia sudah merasa kaya, sama juga dengan sepertinya lebih mudah untuk anak yang selalu mendapatkan kasih sayang yang melimpah semasa kecil dan disukai teman-temannya untuk mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginannya dibanding anak yang masa kecilnya sering dibully atau datang dari keluarga yang tidak menyayangi dia. Kenapa? Again, karena kamu menarik apa yang kamu rasakan. Makanya, kalau kamu patah hati dan belum healing sepenuhnya, di saat kamu mempunyai pasangan baru, kamu akan menarik orang yang kurang lebih sama dengan mantanmu. Kamu akan selalu menarik orang yang membuatmu merasa patah hati lagi dan lagi. Orangnya akan berbeda, tapi kamu akan selalu menarik orang yang memberikan kamu perasaan yang sama. That's law of attraction. Aku pun dahulu menjadi salah satu korbannya. Di saat aku ditinggal setelah lamaran tanpa kabar, di ghosting, tanpa sengaja aku terlalu menggebu-gebu mencari pengganti. Mungkin sebagai unjuk pembuktian bahwa there is nothing wrong with me. Tapi karena aku belum healing dan move on, akhirnya selama 2 tahun, aku selalu berakhir ditinggal tanpa kabar again and again, dan aku selalu bertanya, salahku apa Tuhan? Well, setelah belajar LOA, aku jadi paham ternyata aku menarik apa yang aku rasakan. Sesimpel itu. Karena belum healing dan move on, aku jadi sering mendengarkan lagu-lagu patah hati membayangkan dan flashback saat aku ditinggal tanpa kabar dan malah melihat foto-foto masa lalu. Sakit luar biasa dan tidak tahu kenapa selalu mengulang itu. Perasaan sakit itu seperti terjadi lagi dan lagi. Dan tahukah kamu, otak kita itu tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya imajinasi kita. Jadi di saat aku menangis, otakku mengira kejadian itu terulang lagi. Jadi otak mengira aku sudah ditinggal setelah lamaran ribuan kali. Hahaha. Dan apa yang terjadi? Law of attraction bekerja. Pola ini terus terulang lagi dan lagi karena aku menarik rasa patah hati itu. Semesta pun menyamai perasaan yang aku rasakan. Aku pun tanpa sadar selalu menarik orang-orang berbeda yang memberikan rasa patah hati yang sama. Sampai suatu saat aku sadar tentang LOA dan aku berubah. Aku jadi mendengarkan lagu yang ceria, aku tidak pernah flashback kejadian yang buruk-buruk lagi, tidak pernah melihat foto-foto kenangan lagi. Akhirnya pola itu pun berhenti. Sejak itu aku tidak pernah di ghosting lagi. Justru sebaliknya, aku dikejar sana-sini oleh banyak lelaki. LOA sehebat itu memang. Jadi, be aware dengan apa yang kamu rasakan, karena kamu menarik apa yang kamu rasakan. Kalau kamu sedih, jangan berharap menemukan pasangan atau teman yang akan membuatmu bahagia. Karena unconscious mind kamu menarik sebaliknya. Sama halnya kalau kamu merasa kekurangan, jangan berharap bisa kaya. Karena kamu menarik apa yang kamu rasakan. LOA sesimpel itu. Walaupun praktik memprogram ulang itu yang agak tricky. Apa yang harus dilakukan? Ya, mengubah perasaanmu. Kalau kamu ingin bahagia, harus merasa bahagia dahulu. Kalau mau sukses, ya harus merasa sukses dahulu. Kalau mau dicintai, ya harus merasa dicintai dahulu. Bagaimana caranya? Ya, tidak tahu. Temukan caramu sendiri. Kalau ingin merasa dicintai, ya kamu harus merasa dicintai. Makanya, harus mencintai diri sendiri sebesar kamu ingin dicintai orang lain. Makanya,
Kalau orang yang belum self-love, seringnya dia akan menarik orang yang akan membuat dia merasa tidak dicintai. Kebetulan, tidak. Itulah law of attraction. Kalau belum bisa mencintai diri sendiri 100%, kamu bisa mencoba mengadopsi hewan peliharaan supaya kamu merasa dicintai. Intinya, temukan caramu sendiri. Tidak tahu bagaimana caranya, kamu harus ada di frekuensi sama seperti frekuensi yang kamu impikan. Kamu harus punya perasaan yang sama seperti perasaan di saat kamu sudah mendapatkan apa yang kamu impikan. Dengan begitu, kamu ada di masa ini, baru akan bisa terhubung dengan jembatan menuju kamu di masa depan yang kamu impikan. Kalau ingin kaya, ya harus kaya dahulu. Kalau tidak bisa pelit, atau perhitungan seperti orang yang kekurangan. Teknik yang dilakukan biasanya dengan sedekah atau memberi orang lain. Ya, karena itu bisa membuatmu merasa kaya. Kamu merasa berlimpah sehingga kamu mampu memberi orang lain. Nah, di frekuensi itu kamu baru akan terhubung dengan frekuensi yang kamu impikan. Makanya ada sebuah pepatah yang mengatakan tidak ada orang yang menjadi miskin karena memberi. Itu ya, karena hal ini satu fenomena yang menjadi bukti nyata LOA. Karena kalau dilihat dari sudut pandang matematika, seharusnya yang memberi akan berkurang kekayaannya. Tapi kalau kita perhatikan, malah jadi sebaliknya. Coba lihat di sekitar kamu, biasanya yang dermawan, rezekinya malah makin lancar kan? Karena si pemberi merasa berkelimpahan di saat memberi, lalu dia menarik sebuah kelimpahan juga. Itu adalah law of attraction. Lanjut, halaman 189. Hal-hal penting yang harus kamu ketahui dalam law of attraction. Apa yang kita bayangkan dalam pikiran kita itu luar biasa kuat. Sekuat itu, sampai tubuh kita tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana khayalan. Coba bayangkan kamu menggigit lemon yang luar biasa asam, atau bayangkan kamu makan sambal yang luar biasa pedas. Air liur kita biasanya langsung mengucur deras di dalam mulut karena tubuh kamu tidak bisa membedakan, padahal itu cuma khayalan. Atau di saat kamu ketiduran sebentar lalu membayangkan jatuh ke lubang dan badan rasanya kaget dan lemas, jantung rasanya mau copot. Nah, imajinasi kita sekuat itu. Semakin sering kita berimajinasi bahwa kita sudah sampai di tujuan kita, maka semakin dekat kita berada di sana. Law of attraction tidak mengenal keinginan besar atau kecil. Kamu mau mewujudkan keinginan untuk dikasih bakso sama tetangga atau kamu menginginkan untuk jadi influencer di Dubai, pada dasarnya membutuhkan energi yang sama. Satu-satunya yang membuat kita berbeda adalah kepercayaan kita terhadap keinginan itu sendiri. LOA itu tentang apa yang kita percaya. Jadi kalau kamu percaya itu mustahil, ya kamu akan benar. Kalau kamu berpikir itu butuh waktu 10 tahun, ya kamu akan benar lagi. Jadi, dengan logika manusia, kita selalu berpikir bahwa bakso dan lainnya adalah hal kecil dan lebih mudah. Itulah kenapa lagi-lagi kita benar. Makanya kita harus mengubah konsep kita tentang mungkin dan tidak mungkin terlebih dahulu. Mengubah konsep kita tentang bisa dan tidak bisa. Karena menurut konsep LOA, kita sebenarnya bisa memanifestasikan hidup sebagai influencer di Dubai, sama seperti kita memanifestasikan bakso tadi. Berikutnya, kamu harus percaya. Di saat kamu terus bertanya, kok belum terwujud, LOA sudah kehilangan powernya. Karena artinya kamu belum percaya sepenuhnya dan kamu belum ikhlas. Kamu masih terlalu terikat dengan hasilnya. Kamu harus percaya kalau apa yang kamu inginkan sudah ada di jalan. Pasti akan sampai kok, hanya harus bersabar. Seperti saat kamu belanja online, kamu tidak mungkin setiap hari bertanya, kok belum sampai, kan? Kamu santai saja karena yakin barang pesanan kamu sudah di jalan dan akan segera sampai.
Lanjut, kamu tidak boleh terikat dengan apa yang kamu inginkan. Ini prinsip LOA yang paling susah, karena tidak bisa dimanipulasi atau dipalsukan. Tidak boleh terikat, attached. Artinya, bahwa seandainya pun keinginan itu tidak tercapai, kamu harus sepenuhnya ikhlas. Tidak boleh ada kekecewaan atau kesedihan sama sekali. Makanya, kalau kamu sudah merasa melakukan semua LOA dan ternyata masih gagal, coba jujur sama diri sendiri dan lihat dahulu apakah kamu sudah ikhlas. Lihat apa yang kamu rasakan sekarang. Kalau di saat kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan itu dan sekarang kamu sedih atau kecewa, artinya dari awal kamu belum ikhlas. Kamu belum ikhlas melepaskan mimpi itu. Kamu menarik apa yang kamu rasakan. Makanya LOA bekerja di saat kamu sudah merasa sempurna. Di saat kamu masih terikat sesuatu, seolah-olah kamu akan sedih jika sesuatu itu tidak tercapai. Artinya kamu ada di frekuensi di mana kamu kekurangan sesuatu. Karena kalau kamu sudah sempurna, kamu akan merasa biasa-biasa saja di saat sesuatu tidak tercapai. Jadi, harus ada di posisi mana? Kalau tercapai ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Memang tricky, apalagi jika itu mimpi yang sudah kamu impi-impikan sejak kecil. Tapi mungkin itu tujuan yang sebenarnya, bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita punya, sehingga kita tidak akan bisa naik ke level selanjutnya dalam hidup. Sampai kita bisa merasa bersyukur luar biasa dan merasa sempurna pada hidup kita sekarang. Coba deh, kamu flashback ke kehidupan selama ini. Mostly sesuatu yang kamu dapatkan itu adalah sesuatu yang di saat itu sudah bisa kamu ikhlaskan. Karena di saat kamu terlalu menginginkan sesuatu, seolah-olah hidupmu akan hancur tanpanya, disitulah Tuhan justru akan menghilangkannya, supaya kamu sadar bahwa hidup yang kamu kira akan hancur tadi nyatanya akan baik-baik saja. Bayangkan kamu sedang memegang lampion, di mana lampion itu berisi mimpi-mimpimu. Di saat kamu selesai menuliskan mimpimu, kamu harus melepaskan lampion itu. Biarkan itu terbang tinggi ke langit, biarkan lampion itu sampai ke tangan Tuhan. Jangan kamu genggam erat-erat karena takut hilang, karena kalau tidak kamu lepas lampion itu, tidak akan pernah terbang dan akan selalu hanya ada di tanganmu, tidak akan sampai ke Tuhan. Bagaimana caranya supaya bisa melepaskan keinginan itu? Cara yang selalu aku gunakan supaya tidak terikat dengan keinginan adalah setiap selesai melakukan teknik-teknik LOA, aku akan mengakhiri dengan kalimat, "Ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Tahu dan sedangkan aku tidak tahu. Jika ini baik untukku, maka permudahlah. Jika ini tidak baik untukku, maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku darinya. Dan takdirkanlah aku yang terbaik untukku, apapun seandainya, dan jadikanlah ikhlas kepadanya." Doa ini diambil dari doa istikharah yang ada di dalam agama Islam. Tapi kamu boleh menyebutkan apapun yang intinya sama, yaitu bahwa kamu meminta diarahkan dan kamu percaya bahwa Tuhan atau semesta adalah yang paling mengetahui hal yang terbaik untukmu. Lanjut, LOA adalah apa yang kita persiapkan. Sebelum ada yang memberi beasiswa kepadaku, atau sebelum ada orang yang memberi uang lalu pergi, walaupun kaget itu terwujud, tapi sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini sudah aku persiapkan jauh-jauh hari. Tidak seperti kebanyakan orang, aku sering berkhayal tentang apa yang akan aku lakukan jika ada seseorang yang tiba-tiba datang dan bertanya, "Kamu mau apa?"
Makanya, di saat kejadian itu datang, aku sudah tahu exactly what I want. Karena di dalam pikiranku, kejadian ini sudah kuputar berulang kali, sudah aku persiapkan. Sama halnya, jika kamu membuka bisnis baru, kalau fokusmu lebih ke mempersiapkan apa yang kamu lakukan, jika bisnismu gagal lebih daripada kamu mempersiapkan jika bisnismu sukses, maka tanpa sengaja kamu akan menarik kegagalan itu. Kita selalu mempersiapkan sebelumnya segala sesuatu itu kita selalu mempersiapkan sebelum segala sesuatu itu terjadi, baik sadar ataupun tidak. Nah, pertanyaannya, apa yang paling kamu persiapkan? Selanjutnya, LOA butuh usaha. Kalau kamu bermimpi untuk bekerja di perusahaan yang kamu impikan, ya kamu harus melakukan LOA lalu berusaha. Kamu harus melakukan yang terbaik lalu kamu melamar pekerjaan itu. Kamu mau melakukan LOA sekeras apapun, kalau kamu tidak berusaha untuk melamar pekerjaan itu, percuma. Kalau kamu bermimpi untuk menang lotre, ya kamu mau tidak mau harus beli lotre. Sesimpel itu. Kamu tidak bisa cuma berdiam diri seharian, lalu berharap menang lotre. Padahal kamu tidak pernah beli lotre. Harus ada usaha dahulu, baru LOA bisa bekerja. Selanjutnya, be open. Kita tidak pernah tahu cara ajaib apa yang diberikan Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Kita pun tidak tahu siapa perantaranya atau pintu mana yang akan dibuka. Itulah pentingnya untuk selalu terbuka pada semua kesempatan yang selalu dihadirkan di depan kita. Tidak pernah ada yang kebetulan. Orang-orang yang kita temui, situasi yang kita hadapi, atau tempat yang tidak sengaja kita datangi, semuanya terjadi karena suatu sebab. Ada perbedaan antara takut dan hati-hati. Hati-hati boleh, tapi kalau sudah bad belief, yang berprasangka buruk kepada orang lain atau kesempatan yang ada tanpa alasan, karena kok kesannya terlalu indah untuk jadi nyata. Ya, artinya kamu sendiri yang menolak mimpi kamu itu, atau terlalu nggak enakan, takut menyusahkan orang lain, itu pun juga bisa jadi penyesalan terbesar. Itu juga bisa jadi penyesalan besar karena tanpa sengaja sudah menutup jalan yang dikirim Tuhan. Sama seperti ketika kamu diajak kenalan oleh siapapun, ya harus selalu open. Walaupun mereka untuk saat ini sepertinya tidak bermanfaat buat kamu, tidak ada peluang bisnis atau sepertinya bukan jodoh atau apapun itu, tetaplah open. Mungkin dia bukan jodoh, tapi ternyata dia temannya jodoh kamu. Mungkin juga bukan teman, tapi bisa juga tetangganya jodoh kamu. Who knows kan? Kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi kalau kamu tidak bersikap terbuka pada kesempatan. Selain itu, be open juga tentang bagaimana kamu mau mimpimu dikabulkan. Jika kamu ingin menjadi kaya, jangan membatasi pikiran bahwa rezeki hanya akan datang dari pekerjaan utama saja. Tapi be open. Seringnya rezeki akan datang dari arah yang tidak terduga-duga. Lanjut, notes. Ada suatu cerita menarik. Suatu hari ada seorang nahkoda kapal yang terdampar di laut. Ia pun terombang-ambing sampai hampir tenggelam. Ia berdoa, "Ya Tuhan, tolong selamatkan aku." Sesudahnya, ada seorang nelayan muncul, lalu mengulurkan tangannya. Si nahkoda menolak. Sesudahnya ada kapal pesiar muncul, ingin membantu si nahkoda, lagi-lagi ia menolak. Sang nahkoda pun akhirnya mati. Sesampainya di surga, nahkoda bertanya dengan marah kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa kau tidak menolongku, padahal aku sudah berdoa tanpa henti?" Tuhan pun menjawab, "Aku sudah mengirimkanmu bantuan melalui 2 nelayan tadi, tapi kamu malah menolak semuanya." Nah, itulah kenapa jangan sampai kita menolak kesempatan. Kita tidak pernah tahu bagaimana doa kita terjawab. Seringnya jawaban doa itu dikirimkan Tuhan melalui hamba-hambanya yang lain. Berikutnya, halaman 197.
Pahami polamu. Semua orang polanya Semua orang punya polanya masing-masing. Ada orang yang gajinya selalu habis di minggu pertama. Ada orang yang selalu bisa menabung, walau gajinya pas-pasan. Ada orang yang selalu patah hati. Ada orang yang selalu dikejar-kejar banyak pria atau wanita. Ada orang yang selalu punya banyak teman baik. Ada orang yang selalu dikhianati teman sendiri. Ada orang yang selalu beruntung. Ada orang yang selalu sial. Kebetulan, well, di saat ada kata-kata selalu, itu sudah pasti bukan kebetulan. Seandainya itu hal baik, selamat. Artinya, semesta mencoba memberitahu bahwa kamu sudah ada di jalur yang benar. Kalau buruk, selamat juga. Artinya, semesta mencoba memberi petunjuk supaya kamu bisa mengubah pola pikirmu. Lucunya, aku dahulu pernah menyetir mobil dan ditabrak dari belakang oleh sebuah motor. Setelah itu, aku jadi trauma karena aku yang disalahkan. Padahal sudah jelas motor itu yang menabrakku. Tapi karena mobil versus motor, umumnya mobil yang akan selalu disalahkan. Apalagi aku perempuan dan waktu itu aku belum bisa tegas. Setelah akhirnya trauma, setiap menyetir aku selalu membayangkan dan ketakutan kalau bakal ditabrak dari belakang lagi. Akhirnya, lebih dari 5 kali aku selalu ditabrak dari belakang. Ya Tuhan, seandainya dari dahulu aku sudah tahu LOA, pasti ini sudah langsung berubah. Karena aku tidak sadar bahwa ada pola yang terulang di sini. Jadinya, ya, aku malah ditabrak terus. Law of Attraction mengajarkan kita bahwa kita selalu menarik siapa kita. Dari sini sudah bisa menjelaskan mengapa suatu pola selalu terulang dan akan selalu terulang sampai kita mati nanti. Kecuali kamu mengubah siapa kamu. Hanya pada saat itu pola kamu baru bisa berubah juga. Lanjut, LOA tidak akan pernah bekerja kalau kamu tidak merasa puas. Jika kamu bersyukur, aku akan beri kamu lebih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Lagi-lagi, ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, sesuai dengan LOA. Cara termudah mendapatkan apa yang kamu mau adalah dengan rasa bersyukur. Seolah-olah apapun yang kamu inginkan sudah menjadi nyata. Rasa syukur itu akan membuatmu merasa puas. Puas konten artinya di saat kamu merasa cukup dengan apa yang kamu punya. Sangat manusiawi memang di saat kita menjadi serakah dan menginginkan yang lebih dan lebih, tapi tahukah kamu bahwa tingkat kepuasan itu tidak berbanding lurus dengan materi. Klise, sebentar, aku jelaskan terlebih dahulu. Di saat kamu sangat lapar, lalu kamu makan sampai tidak lapar lagi. Let's say kamu mendapat tingkat kepuasan 70%. Di saat kamu makan dari level tidak lapar ke kenyang, tingkat kepuasanmu hanya bertambah 10-20%. Di saat kamu makan dari kenyang ke sangat kenyang, tingkat kepuasanmu hanya bertambah sekitar 0-5%. Lanjut. Hal ini pun berlaku pada materi yang kamu punya. Kalau kamu kekurangan uang, lalu kamu menjadi berkecukupan, tingkat kepuasanmu akan bertambah 70%. Tapi setelah itu, walaupun kamu menang lotre 10 miliar pun, tingkat kepuasan dan kebahagiaanmu tidak akan bertambah berkali lipat. Paling hanya bertambah 5% sampai 20%. Setelah itu pun, 1 minggu selanjutnya kamu akan merasa terbiasa dan tingkat kebahagiaanmu kembali ke tingkat biasa lagi seperti sebelum kamu menang lotre. Pernah beli handphone baru kan? Atau mendapat pekerjaan yang kamu impikan, atau apapun itu yang kamu kira akan mengubah hidupmu selamanya dan kamu akan menjadi selalu bahagia. Bagaimana kabarnya? Pasti kamu sekarang
saja, karena kita manusia yang mudah beradaptasi. Makanya, jangan terlalu terobsesi pada materi, karena kamu tidak akan merasa konten. Dan di saat kamu tidak merasa konten, puas, LOA tidak akan bekerja. Maka temukanlah caramu sendiri untuk bisa merasa cukup. Konten itu artinya cukup ya. Lanjut. Selanjutnya halaman 200. Jangan berlebihan menginginkan sesuatu, selalu ada cara lainnya dan kesempatan berikutnya. Wajar memang, di saat terlalu menginginkan sesuatu, kita biasanya akan hiperbola, seolah-olah tidak akan ada hal lain yang kamu inginkan lagi jika hal itu tercapai, atau seolah-olah hidupmu akan hancur berantakan jika itu tidak tercapai. But let's be honest here. Dua-duanya itu tidak benar kok. Walaupun kamu mendapatkan impian itu seminggu setelahnya, paling lama, kamu akan mulai menginginkan hal lainnya. Dan setelah kamu gagal pun, sebulan kemudian, hidupmu akan kembali biasa saja. Maka, jangan terlalu berlebihan dalam melihat keinginan itu, dan punyalah banyak rencana lainnya, sehingga kamu tidak terlalu terpaku pada satu cara. Seperti pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Bersikaplah terbuka, lalu carilah 1001 cara sehingga jika bukan lewat pintu ini, kamu santai saja karena masih ada 1000 pintu lainnya. Lalu yakinlah bahwa dari 1001 pintu tadi akan ada satu pintu yang akan terbuka. Baru dengan mindset itu, LOA akan bekerja karena kamu tidak ada di frekuensi ketakutan. Jadilah kegagalan Jadikan kegagalan sebagai batu loncatan, karena kebanyakan kegagalan itu terjadi di saat seseorang salah mengartikan batu tadi sebagai titik akhir kegagalan. Padahal, batu itu adalah loncatan untuk kamu bisa naik ke tahap berikutnya yang membawamu lebih dekat kepada mimpimu. Lanjut, fokus pada mimpi-mimpi besar dan bukan keinginan kecil. Mulailah untuk belajar melihat bigger picture. Jadi bukannya bermimpi masuk ke perusahaan A, fokuslah untuk hasil akhir kenapa kamu ingin diterima di perusahaan A. Karena belum tentu apa yang kamu harapkan dari perusahaan A itu bisa kamu dapatkan. Dan seringnya Tuhan atau semesta sebenarnya memiliki pilihan yang lebih baik yang sesuai hasil akhir yang kamu inginkan. Lebih baik daripada perusahaan A. Fokus pada mimpi untuk sukses, untuk kaya, untuk bisa menjadi penulis terkenal, atau apapun itu, tapi jangan terfokus pada keinginan kecil atau spesifik seperti menang perlombaan. Karena hasil LOA akan terlihat di saat kamu melihat the bigger picture dan bukan bagian-bagian kecil saja di dalam proses manifestasi. Karena kegagalan adalah bagian dari alur LOA untuk mengarahkanmu kepada hasil besar yang lebih baik sesuai dengan apa yang sebenarnya benar-benar kamu inginkan. Hal ini biasanya tidak langsung kamu sadari, kadang butuh waktu bertahun-tahun untuk menyadarinya. Maka, biasakan menerapkan LOA melalui bigger picture supaya kamu tidak kecewa. Notes: jangan terlalu berambisi menang. Kadang goal yang ingin didapat itu bukan terletak pada kemenangan. Lihatlah betapa One Direction saja bukan pemenang X Factor. Dan lucunya kita bahkan tidak tahu siapa nama pemenangnya. Sama seperti One Direction. Kadang kekalahan tadi itu justru menjadi batu loncatan, sedangkan sebuah kemenangan terkadang juga bukanlah goal akhir. Fokuslah terhadap hal yang lebih besar. Lanjut, be careful of limiting beliefs.
Kepercayaan itu, kalau positif, bisa membuat seseorang yang tidak punya apa-apa menjadi memiliki segalanya. Tapi kepercayaan negatif bisa membuat seseorang yang bisa segalanya tidak mempunyai apa-apa. Bagaikan sangkar, limiting beliefs membuat burung tidak bisa terbang. Kembali ke tahun 1954, semua orang termasuk public coach atlet dan media percaya bahwa tidak ada orang yang bisa berlari sejauh 1,6 km 1 miles dalam kecepatan kurang dari 4 menit. Itu mustahil, di luar kemampuan manusia, katanya. Bertahun-tahun, semua orang percaya dan memang limiting beliefs itu menjadi nyata. Karena pada dasarnya semua orang sudah mengamini barrier yang dikatakan itu. Hingga pada tanggal 6 Mei 1954, Roger Bannister dapat memecahkan rekor berlari 1 miles dalam waktu 3 menit 59 detik. Tahukah kamu apa yang terjadi selanjutnya? Berlari kurang dari 4 menit itu menjadi normal. Ternyata alasan orang tidak bisa bukan karena memang dia tidak bisa, tapi orang tidak bisa karena percaya pada omongan orang lain bahwa mereka tidak bisa. Sehingga di saat ada satu orang yang membuktikan, akhirnya mereka baru bisa melihat bahwa batas tadi itu tidak nyata. Hal ini terjadi sama seperti di sirkus. Di saat si gajah naik panggung, si gajah cuma diikat dengan tali biasa di salah satu kakinya. Lalu, seseorang bertanya, kok bisa si gajah tidak mencoba lari padahal kan gampang kalau mau lari? Lalu si pawang gajah pun menjawab, karena dahulu waktu kecil dia diikat dengan tali yang sama dan waktu itu tali ini cukup kuat untuk membuat gajah ini tidak lari. Tapi karena dahulu dia tidak bisa kabur, sampai sekarang dia besar dia masih berpikir yang sama. Akhirnya dia tidak pernah mencoba lari lagi. Nah, kadang kita pun sama dengan gajah tadi. Sebenarnya kita bisa, tapi karena kepercayaan yang membatasi tadi, kita sudah menyerah duluan sebelum bahkan mencoba. Mungkin orang tua bilang, jangan mimpi ketinggian. Mungkin diri sendiri bilang, nggak mungkin bisa. Mungkin teman-teman bilang, nggak usah ngayal. Ternyata, kata-kata itulah yang mengurungmu sehingga kamu tidak bisa keluar dari kotak yang dibuat oleh dirimu sendiri ataupun oleh orang lain. Kamu bebas, tapi sebenarnya terikat. Kamu bebas, tapi seperti di penjara. Apa yang mungkin dan tidak mungkin yang dibuat oleh orang lain menjadi dinding luar biasa tinggi yang takut kamu lompati. Padahal dinding itu tidak pernah ada. Kamu tidak pernah perlu untuk melompat, hanya perlu jalan keluar pelan-pelan, hanya perlu membuat kepercayaan yang baru bahwa tidak ada yang mustahil kamu bisa. Law of Attraction. Menarik apa yang kamu percaya. Jika kamu masih mempunyai limiting beliefs, LOA tidak akan bekerja dengan keajaiban-keajaibannya. Notes. Pernahkah kamu mendengar tentang placebo belief system? Kalau placebo belief system. Kalau kamu ingin tahu sepowerful apa beliefs ini, coba di saat teman, saudara, atau anak sedang sakit. Bukannya diberi obat paracetamol biasa, carilah vitamin yang bentuknya sama persis dan berikan kepada orang tersebut seolah-olah itu paracetamol. Kalau kamu pernah mendengar placebo effect, percayalah bahwa sampai 60% cara ini bisa efektif. Jadi,
Placebo effect ini adalah uji klinis yang dilakukan untuk mengetes keefektifan obat baru, di mana penguji memberi sebagian peserta dengan obat palsu yang sebenarnya hanya berisi air atau vitamin. Dan lucunya, kebanyakan orang merasakan perubahan dengan obat palsu ini karena sugesti bahwa mereka sudah meminum obat. Placebo effect ini adalah bukti bahwa pikiran kita luar biasa powerful. Bahkan, belief ini pun memengaruhi fisik kita sebagaimana apa yang kita percaya. Lanjut, tidak ada yang mustahil. Kunci terbesar LOA adalah percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Kamu harus percaya 100% bahwa mimpi yang kamu inginkan itu possible. LOA itu wajib. Kamu mungkin sekarang merasa bahwa kamu saja tidak tahu bagaimana cara untuk meraih mimpi itu. Tapi wajar kok kalau kamu belum tahu caranya. Aku pun dulu sama. Tapi aku cukup percaya saja bahwa Tuhan yang akan memberi jalannya. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku tahu jalannya. Nanti setapak demi setapak akan diperlihatkan secara ajaib. Dan yes, I am right. Aku dahulu tidak tahu cara keliling dunia, Tuhan beri aku caranya. Aku dahulu tidak tahu caranya jadi influencer di Dubai, Tuhan buka jalannya. Aku tahu, aku dahulu tidak tahu bagaimana bisa menulis buku dan diterbitkan oleh penerbit impian. Lagi-lagi Tuhan tuntun semuanya. Percaya deh, yang kita kira tidak mungkin itu tidak ada apa-apanya di tangan Tuhan. Tidak ada permintaan yang terlalu besar untuk Tuhan. Kun fayakun. Tuhan bilang jadi, maka terjadilah. Jadi, jangan malu untuk meminta. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin karena memang tidak ada yang tidak mungkin selama kamu percaya. Disinilah peran self-love penting, karena kalau self-love masih rendah, kamu akan merasa tidak pantas untuk apa yang kamu impikan. Di saat kamu memperbaiki self-love, kamu akan berani meminta, dan kamu hanya akan mendapatkan apa yang berani kamu minta. Selanjutnya halaman 207. Hukum tabur tuai. Cara termudah dan tercepat untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan adalah dengan membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Teknik ini sudah aku praktikkan setiap kali dan tidak pernah sekalipun ini mengecewakan. Di saat kamu tidak melihat orang lain sebagai kompetisi, artinya ego dan keterikatan terhadap keinginanmu sudah lenyap. Disitulah pintu keajaiban LOA dibuka. Mau dapat rezeki, beri beberapa rezeki ke orang lain. Mau sukses, bantu orang lain untuk sukses. Mau bahagia, bantu orang lain untuk bahagia. Mau dimudahkan, maka mudahkanlah urusan orang lain. Ini memang ujian, pasti kadang susah, karena sebagai manusia kita sering self-centered. Tapi percaya deh bahwa cara tercepat mendapatkan apa yang kamu inginkan adalah memberi orang lain apa yang mereka inginkan. Apapun yang kamu berikan pada semesta selalu diberikan kembali bahkan beribu kali lipatnya. Yang diuji adalah keikhlasanmu dalam menyayangi semuanya. Percaya saja bahwa rezeki tidak akan tertukar. Apa yang ditakdirkan untukmu akan selalu jadi milikmu. Begitupun yang ditakdirkan untuk orang lain. Lanjut, keajaiban Law of Attraction. Salah satu manifestasi terbesar Law of Attraction yang aku praktikkan adalah buku ini. Kalau dipikir-pikir, bisa membuat buku ini terbit itu sudah menjadi salah satu mimpi terliar yang aku pun tidak tahu bagaimana bisa mewujudkannya. Ini adalah buku pertamaku. Aku bahkan tidak kenal satupun orang yang pernah menulis buku. Tapi ya begitulah, harus menjadi tidak tahu diri dahulu, hanya perlu percaya bahwa
hanya perlu percaya dalam melakukan LOA. Begitulah aku mengabulkan mimpi-mimpi gila itu. Dalam proses menulis buku ini pun, aku pernah dikecewakan. Aku bahkan mempekerjakan salah satu penulis fiksi untuk menjadi editor lepas buku ini. Hingga 1 bulan kemudian, dia memintaku membayar penuh. Setelahnya, hanya memberi komentar. Hanya bab 1 dan 2 yang bisa dibahas, lainnya sampah. Aku pun langsung menangis sejadi-jadinya. Mimpiku seperti dihancurkan di depan mataku sendiri. Aku pun mempertanyakan mimpiku ini, bahkan aku benar-benar tidak tahu diri. Aku mempertanyakan mimpiku ini, apakah aku benar-benar tidak tahu diri? Hingga setelahnya dia mengirim email dan aku sadar bahwa ternyata aku hanya korban scam. Sebagai editor, seharusnya dia mengedit semua chapter terlepas dari apa pandangan dia. At least, ada bagian-bagian yang diedit untuk format penulisan dan hal-hal teknikal. Tapi dia cuma mengirimkan bab pendahuluan dan bab 1 saja dan bilang yang lainnya sampah supaya dia tidak harus mengedit yang lainnya. Hahaha. Setelah aku komplain, dia pun menghilang. Tapi sekarang scammer ini malah menjadi orang yang menyelamatkan buku Better Me. Karena kejadian itu, aku pun langsung bercerita ke salah satu sahabatku. Sahabat yang aku temui di Facebook 5 tahun sebelumnya secara tidak sengaja. Kita bahkan tidak pernah bertemu secara langsung, tidak punya mutual friend juga sama sekali. Tapi jalan Tuhan itu memang kadang tidak terduga dan lucu. Setelah bercerita, sahabatku secara kebetulan yang ajaib ini ternyata pernah bekerja di salah satu penerbit terbesar di Indonesia. Dan karena bantuannya, aku pun dikenalkan dengan chief editor di penerbit itu. Tidak masuk akal? Yes, Tuhan menunjukkan jalannya. Hal yang menyakitkan ternyata malah jadi membuka jalan untukku meraih salah satu mimpi terbesarku. Makanya, apapun itu, serahkanlah pada Tuhan. Lakukan LOA, lakukan yang terbaik, lalu lepaskan. Perkara mungkin gak mungkin, perkara gimana caranya, biarlah itu jadi urusan Tuhan. Selain itu, sadari juga bahwa kegagalan itu adalah bagian dari LOA untuk menunjukkan jalan yang lebih baik. Kegagalan itu sangat normal, cukup dilihat sebagai batu loncatan dan jangan dilihat sebagai sebuah akhir. Bayangkan, jika dibilang naskah ini sampah dan aku berhenti, sekarang kamu tidak akan membaca buku ini kan? Anyway, kita hanya butuh untuk sukses 1 kali saja. Jadi nikmatilah 99 kali kegagalan yang akan jadi cerita dan motivasi untuk orang lain nantinya. Gak seru juga kan kalau kisah hidupmu langsung sukses asal kamu tidak pernah berhenti mencoba. Sangat mustahil kamu bisa gagal. Teknik-teknik Law of Attraction, halaman 210. Visualisasi. Visualisasi ini salah satu teknik LOA yang paling powerful. Visualisasi adalah teknik di mana kamu membayangkan sesuatu yang kamu inginkan untuk terjadi. Kamu bayangkan sedetail mungkin sehingga kamu bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Seolah-olah keinginan itu benar-benar menjadi nyata. Semakin nyata perasaan yang kamu rasakan dan semakin sering kamu lakukan, maka akan lebih besar efeknya. Terdapat suatu studi yang dilakukan oleh Dr. Blas Lotto di Universitas Chicago pada tahun 1996 tentang visualisasi dalam 30 hari. Dia membagi muridnya ke dalam 3 grup. Grup pertama diminta untuk latihan melempar bola ke dalam ring basket selama 30 menit. Grup kedua diminta untuk menutup mata dan membayangkan mereka memasukkan bola ke dalam ring basket selama 30 menit. Grup ketiga diminta untuk tidak latihan sama sekali dan tidak membayangkan apapun. Setelah 30 hari, ternyata
Grup A yang latihan setiap hari mengalami kemajuan sebanyak 24%. Grup B yang visualisasinya setiap hari mengalami kemajuan 23%. Dan grup C yang tidak melakukan keduanya tidak mengalami kemajuan sama sekali. Dari sini dapat dilihat betapa powerfulnya visualisasi, bahkan hasilnya hampir sama dengan physical training. Kalau kamu bertanya, bahkan Tiger Woods dan Michael Jordan pun selalu bervisualisasi sebelum mencetak skor. Di dalam visualisasi, hindari menggunakan kata-kata negatif seperti jangan atau tidak. Karena walaupun hal yang kamu inginkan positif, tapi yang kamu bayangkan biasanya justru akan sebaliknya. Contohnya, di saat aku bilang jangan bayangkan sapi berwarna pink, kamu justru akan membayangkan sapi berwarna pink. Jadi, daripada mengatakan kata negatif, kata itu bisa diganti dengan bayangkan kucing berwarna biru. Sama seperti di saat aku berdoa, semoga jangan jatuh di saat jalan di tengah-tengah gedung pernikahan yang ramai. Kemudian kemungkinan aku untuk jatuh malah semakin besar. Karena bukannya membayangkan jangan jatuh, otak malah membayangkan aku jatuh. Jadi kalimat itu bisa diganti dengan aku berjalan dengan tegap. Cara melakukan visualisasi. Satu, kamu harus berada di posisi yang nyaman. Aku pribadi lebih suka berbaring memakai karpet yoga, tapi temukan sendiri posisi nyamanmu. Dua, pastikan kamu sedang dalam good mood. Visualisasi hanya bekerja saat kamu good mood. Tiga, lakukan di tempat yang bisa bersatu dengan alam, ada sinar matahari, opsional. 4. Pejamkan mata dan bayangkan mimpimu. 5. Bayangkan mimpimu sedetail mungkin. Kalau membayangkan rumah, ya harus dibayangkan sampai bagaimana ubin lantainya, pintunya seperti apa, rasanya menyentuh sofa seperti apa, sedetail mungkin. 6. Kamu juga bisa menggunakan panduan visualisasi di YouTube. 7. Sesudah selesai, jangan membuka mata dulu, tetapi berterima kasihlah yang luar biasa kepada Tuhan, karena mimpimu sudah menjadi nyata. 8. Sekarang, lepaskan mimpi itu dan percaya bahwa mimpi itu sedang on the way untuk terwujud. Note, be careful tentang visualisasi negatif karena pikiran kita luar biasa imajinatif. Jadi, di saat kamu overthinking, tolong sadari apa yang kamu pikirkan. Karena tanpa sadar, seringnya kita justru menarik hal-hal yang kita takuti karena terjadi visualisasi negatif tanpa sadar. Lanjut, vision board. LOA percaya bahwa kita sebagai manusia adalah perancang kehidupan kita sendiri. Seperti arsitek yang selalu menggambar jelas visinya ke dalam kertas sebelum mendirikan bangunan. Kita pun harus seperti itu. Bisa bayangkan, kalau dia tidak menggambar apapun dan hanya menerangkan langsung kepada tukang-tukangnya, pasti hancur sudah. Karena keinginan rancangan tadi tanpa ada gambaran yang jelas akan berantakan. Itulah kenapa vision board ini luar biasa penting. Caranya membuat vision board pun mudah. Satu, kamu cukup mencari foto atau gambar tentang apa yang kamu impikan. Bisa rumah atau tubuh ideal yang kamu impikan atau apapun itu. Bisa ditambah dengan quotes juga sebagai penyemangat dan kata-kata positif. Dua, tempel pada dinding yang sering kamu lihat. Bisa juga dinding kamar. Karena kita selalu ada di sana dan tidak semua orang bisa melihatnya. 3. Setiap hari, lihatlah gambar itu dan bayangkan betapa bahagianya kamu saat semua yang ada di vision board tersebut menjadi nyata. Dan berterima kasihlah kepada Tuhan atas hal itu. Aku pribadi pun punya vision board yang lengkap. Kalau bisa minta semua, kenapa tidak? Sampai cincin nikah dan babysitter pun aku masukkan di sana.
Nah, kira-kira vision board kamu isinya seperti apa? Lanjut, dream box. Apa itu dream books? Apa itu dream books? Dream book merupakan sebuah buku. Apa itu dream book? Dream book merupakan sebuah buku seperti diari kita di masa depan yang berisi ucapan terima kasih kepada Tuhan atau semesta bahwa impian kita akhirnya tercapai. Sesimpel itu. Cara membuat dream book. 1. Taruh tanggal secara lengkap di masa depan. 2. Berterima kasihlah bahwa akhirnya mimpi itu nyata. 3. Percaya kalau apapun yang kamu tuliskan di Dreambook sudah jelas terkabul. 4. Tulis hal itu sedetail mungkin. 5. Kalau mau, boleh ditambahkan dengan foto, gambar, atau quotes. Apapun yang bisa membuat kamu bahagia. Contoh, 23 Januari 2022. OMG. Thank you God. Aku nggak tahu harus nangis bahagia kayak gimana karena akhirnya semua mimpiku menjadi nyata. Lanjutkan sendiri. So, happy journaling guys. Afirmasi. Apa sih afirmasi itu? Sebenarnya secara simpel, afirmasi itu adalah kata-kata yang keluar dari mulutmu yang berisi penegasan. Kalimat-kalimat ini baik sadar ataupun tidak, pasti kamu lakukan berulang kali setiap hari, baik diucapkan lantang ataupun dalam hati. Nah, again, apa yang kamu katakan berulang kali akan memengaruhi pikiran. Apa yang kamu pikirkan berulang kali akan memengaruhi perilakumu. Perilaku dan pikiranmu lah yang akhirnya akan menentukan apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Segala sesuatu memang berhubungan, jadi harus selalu hati-hati. Mengontrol afirmasi negatif memang agak tricky, karena bukannya berhasil meredam afirmasi negatif, kamu secara tidak sadar justru memicu afirmasi negatif itu sendiri. Makanya kamu wajib melakukan afirmasi positif secara sadar yang terjadwal. Supaya apa? Supaya si afirmasi positif ini menang dan mengalahkan afirmasi negatif. Karena kita menarik apa yang paling kita pikirkan. Jadi, pada prosesnya, aku tidak langsung berharap si negatif ini hilang sama sekali, hanya berharap si positif akan menang jumlah dibanding negatif. Contoh afirmasi negatif tanpa sadar. Sepertinya susah deh, gak mungkin bisa. Aku dari dulu memang mudah gendut. Aku paling gak bisa disuruh sabar. Maka mulai sekarang diganti dengan afirmasi positif. Aku pasti bisa, gampang kok. Aku selalu sehat dan punya berat badan ideal. Aku selalu sabar. Ditambah afirmasi kesukaan Ana, aku adalah orang yang paling beruntung di dunia. Menurut teori Emoto, air merespons terhadap Emoto. Air merespons terhadap emosi, pikiran, perkataan, dan label. Jadi coba labeli airmu sesuai dengan apa yang kamu mau dengan niat penuh. Benar tidaknya, aku pun tidak tahu, coba saja sendiri. Selanjutnya berdoa. Iya, berdoa sesimpel itu sih, sama seperti di Dream Book. Berdoa dalam Law of Attraction memang sedikit unik. Bukannya meminta, kita malah berterima kasih seolah-olah keinginan itu sudah tercapai. Jadi, jika kamu berdoa, kamu akan turun berat badan 5 kilo, bukannya berkata, Tuhan tolong aku, semoga aku bisa turun 5 kilo. Kalimat itu diganti menjadi, terima kasih banyak Tuhan, aku sudah turun 5 kilo. Di saat kamu berterima kasih, kamu akan ada di frekuensi yang sama di saat keinginan itu sudah tercapai, sehingga Law of Attraction akan bekerja. Kenapa kita harus melakukan semua teknik Law of Attraction itu? Tahukah kamu berapa banyak pikiran yang datang ke otak kita setiap harinya? Ada 50.000 hingga 70.000 pikiran.
Tahukah kamu berapa banyak pikiran negatif dari seluruh total pikiran itu? Ada 80 hingga 90%. Dan hanya 2% dari pikiran-pikiran itu yang merupakan pikiran baru. Artinya 98% adalah pikiran yang kamu pikirkan kemarin, minggu lalu, bahkan saat kamu kecil. Agar kita menang dalam melawan negativity, kita harus rutin melakukan teknik LOA, sehingga jumlah yang 10.000 pikiran positif itu bisa kita sabotase untuk naik melebihi dari 40.000 pikiran negatif. Dan melebihi dari 40.000 negatif. Jadi, tolong untuk tidak take it slightly. Afirmasi ini penting karena kalau kamu tidak memberikan afirmasi positif, aku bisa jamin tanpa sadar kamu sudah melakukan afirmasi negatif. Dan kalau kamu tidak melakukan afirmasi positif dengan sadar hari ini, artinya afirmasi negatif di otak kamu sudah pasti menang. Hal yang sama dengan visualisasi. Kalau kamu tidak melakukan visualisasi, walau hanya 5 menit di saat senggang, kamu pasti akan kalah karena alam bawah sadar sudah pasti tanpa sadar akan bervisualisasi dan 80%-nya karena sudah tersistem. Dan itu pasti negatif. Jadi, ini waktunya kita mengambil alih hidup kita. Saatnya untuk bahagia, saatnya untuk mencoba yang terbaik untuk bisa bahagia. Di halaman 218 nanti ada pertanyaan know yourself. 1. Apakah label buruk yang sudah pernah kamu tempelkan ke diri sendiri? Label baru apa yang sudah kamu berikan ke diri sendiri? 2. Apa pikiran negatif dan pikiran positif yang ada dalam dirimu? Pikiran negatif, titik-titik, pikiran positif, titik-titik. 3. Afirmasi apa yang akan kamu katakan setiap hari?